Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana prospek perekonomian kita di tengah gejolak global, saat ini di studio kami sudah hadir Bapak Nuriko Gaman, Kepala Riset dan Sekuritis BNI. Selamat sore Pak Nuriko. Pak Nuriko, kita lihat bahwa rupiah sudah semakin terus tertekan, sudah 14.000 lebih ini ya untuk hari ini. Sebetulnya apa sih yang menjadi penyebabnya? Apakah memang pure faktor domestik atau faktor global? Yang lebih dominan yang mana, Pak? Kalau kita lihat memang ini adalah kombinasi dari beberapa faktor, baik itu eksternal maupun juga domestik. Memang kalau kita lihat faktor eksternal itu lebih dominan dibandingkan dengan faktor domestik. Pertama kita lihat adalah persepsi pasar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di China yang akan berdampak kepada pelemahan daripada pertumbuhan ekonomi di negara-negara sekitarnya termasuk Indonesia. Di sisi lain juga kita lihat adalah rencana kenaikan suku bunga The Fed, walaupun sebenarnya kita antisipasi bahwa kenaikan suku bunga The Fed kemungkinan akan ditunda pada bulan September ini. Tetapi fakta menyatakan bahwa pasar itu selalu melihat sesuatu yang terjadi pada bulan September ini. Itu adalah faktor eksternal. Di sisi lain juga kita lihat ekonomi di kawasan Uni Eropa juga masih relatif melambat, dan tentunya itu juga tidak memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap potensi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini. Di sisi lain, faktor domestik yang perlu dicermati adalah tekanan rupiah yang masih terus berlanjut terhadap dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar mencermati bahwa kondisi ini juga dipengaruhi oleh kondisi fiskal kita. Pertama kita lihat juga dari sisi jumlah cadangan devisa kita yang relatif juga akan menurun, di mana para pelaku pasar melihat dari sisi ekspor kita tidak mengalami peningkatan, sementara dari sisi impor kita juga mengalami penurunan, sehingga surplus perdagangan ekonomi Indonesia yang terjadi ini juga tidak memberikan indikasi yang kuat terhadap potensi peningkatan jumlah cadangan devisa kita. Lalu dari sisi moneter juga kita masih mengalami kondisi suku bunga yang tinggi, di mana suku bunga kita 7,5%. Sangat sulit bagi suatu negara ketika untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi, suku bunga utamanya itu di posisi yang relatif cukup tinggi. Sementara kita perhatikan suku bunga di beberapa negara lain seperti di China itu juga sudah menurunkan suku bunganya. Tujuan daripada penurunan suku bunga itu sebenarnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi dari sisi moneter tampaknya dipertahankan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Tapi faktanya nilai tukar kita terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi ini adalah suatu dilema antara kebijakan fiskal dan moneter yang kurang begitu seiring ya perjalanannya dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah Pak, itu tadi kan suku bunga kita dianggap masih terlalu tinggi, kalau menurut Pak Riko begitu ya. Lalu idealnya berapa sih kalau bukan 7,5 untuk saat ini? Saya pikir kalau kita melihat dari sisi suku bunga, kalau misalnya laju inflasi itu masih di bawah 7% year on year-nya, tentunya suku bunga itu masih bisa diturunkan paling tidak 25 basis point dari 7,5% menjadi 7,25%. Namun kalau faktor inflasi itu bisa turun di bawah 6,5%, bisa saja suku bunga itu turun menjadi 7%. Tujuan daripada penurunan suku bunga ini diharapkan juga lebih meringankan bagi para pelaku usaha, tentunya yang mereka melakukan ekspansi usaha dengan menggunakan fasilitas pinjaman dari perbankan. Dengan cost of fund atau pinjaman bunga yang relatif rendah, tentunya bagi perusahaan itu menjadi lebih ringan ya untuk mengembangkan usaha dengan pinjaman dari perbankan. Di sisi lain juga kita lihat suku bunga yang tinggi ini juga akan mempengaruhi daya beli konsumen kita, terutama kita lihat dari sektor otomotif, sektor perumahan atau properti, karena sebagian besar kan konsumen kita itu menggunakan pinjaman untuk atau kredit perbankan itu untuk membeli otomotif ataupun juga untuk perumahan. Kalau suku bunganya tinggi di tengah-tengah daya belinya juga yang masih melemah, tentunya ini akan menjadi semakin berat bagi para konsumen. Nah Pak, kalau kita berbicara mengenai proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ke depannya berapa sih? Apa kira-kira bisa mencapai 15.000 atau lebih mungkin? Saya pikir tidak menutup kemungkinan kalau misalnya tekanan rupiah itu bisa mencapai ke level 15.000 ya. Bahkan di bulan ini bisa saja terjadi pada level 14.500. Dengan kita perhatikan bahwa kondisi saat sekarang ini tekanan rupiah masih terus berlanjut di tengah-tengah jumlah cadangan devisa kita yang relatif menurun. Kalau kita ingin juga perhatikan, capital inflow pun juga tidak akan banyak berpengaruh dengan kondisi saat ini, karena sekarang ini kalau kita lihat dari sisi capital inflow atau arus modal yang masuk itu relatif terbatas. Karena kalau dilihat dari sisi potensi penguatan rupiah itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah capital inflow dari investasi asing masuk ke Indonesia, terutama di sektor real, lalu diikuti oleh capital inflow di sektor portofolio atau di finansial, dan yang ketiga itu adalah penerbitan utang pemerintah.
Nah, ketiga aspek ini yang sangat menentukan juga bagaimana kondisi rupiah terhadap mata dolar Amerika Serikat. Karena kalau mengandalkan dari kontribusi ekspor, saya pikir tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi penguatan rupiah. Jika rupiah terus menguat, katakanlah sampai menembus angka 15.000 atau seburuk-buruknya, banyak para ekonom yang memprediksikan bahwa bisa saja paling buruk ini rupiah menembus angka 17.000. Apa yang akan terjadi, Pak? Saya pikir mungkin kalau rupiah sampai tembus di atas 15.000, kita mulai memasuki kondisi di mana resesi ringan ya. Tapi ini juga akan menjadi perhatian karena dari resesi ringan ini juga bisa menjadi resesi yang cukup berat ya. Dan boleh dibilang kalau udah resesi yang sangat berat itu menjadi suatu kondisi di mana ekonomi kita mengalami krisis. Mungkin 17.000 itu menjadi level psikologis ketika Indonesia mengalami suatu kondisi krisis di mana banyak pelaku usaha tentu akan mengalami kebangkrutan, apalagi kalau mereka memiliki eksposur utang dalam dolar Amerika Serikat. Dan kalau di level 17.000 ini juga akan banyak bukan hanya dari sisi pelaku usaha di sektor real, tapi juga beberapa sektor perbankan juga akan mengalami kesulitan likuiditas dengan kondisi tersebut, karena akan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kemacetan di dalam membayarkan kewajiban utangnya kepada perbankan, dan akhirnya efek dominonya juga sektor perbankan kita juga akan terkena ya kalau sampai rupiah itu menembus level psikologis 17.000 rupiah per US dollarnya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pak Riko, ini kan harga kok sejumlah komoditas ini sudah juga semakin anjlok. Anda melihat ini bagaimana ke depan? Ya, saya pikir mungkin dengan kondisi sekarang ini dalam beberapa waktu ke depan, terutama tahun ini dan tahun depan, harga komoditas masih relatif akan melemah ya. Terutama kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi global yang melambat, sisi permintaan juga akan berkurang. Ketika permintaan berkurang, tapi dari sisi supply-nya itu terus mengalami pertumbuhan atau penambahan, akhirnya menekan daripada harga komoditas. Kita lihat juga harga komoditas tambang, terutama dari sisi harga batu bara, harga minyak dan gas, termasuk juga pertambangan logam, itu juga sudah mengalami penurunan. Dan di sisi lain juga kita lihat adalah komoditas yang berbasis kepada sektor pangan ya, terutama juga kita lihat hasil produksi kita seperti CPO itu juga masih relatif cukup rendah harganya. Dengan kondisi ini akhirnya membuat ekonomi Indonesia yang saat ini sangat bergantung kepada ekspor hasil bumi atau sumber daya alam, tentunya ini juga tidak akan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian kita. Karena kalau kita lihat dari harga komoditas yang rendah, sementara juga pasarnya itu lemah, akhirnya tidak memberikan pemasukan devisa bagi Indonesia. Di sisi lain, konsumsi domestik kita juga tidak tinggi terhadap hasil bumi itu, sehingga kita akan mengalami kelebihan pasokan. Nah, perlu dijaga adalah bagaimana kita bisa mempertahankan laju ekspor kita dengan memperhatikan pasar-pasar yang lebih berbeda ya, tidak hanya pasar-pasar tradisional seperti di Eropa ataupun di China, tapi juga kita melihat potensi pasar di Amerika Latin ataupun di Timur Tengah ataupun di beberapa negara Asia Tengah lainnya yang masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Tentunya kita bisa menuju kepada orientasi ekspor kita ke sana untuk bisa meningkatkan pendapatan ekspor kita. Oke, artinya untuk mengantisipasi hal tersebut harus dilakukan peningkatan ekspor ya, tidak hanya di pasar-pasar tradisional. Iya, lalu apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekspor tersebut, Pak? Saya pikir mungkin pemerintah lebih proaktif untuk promosi ya ke luar negeri, jadi bisa menggunakan jaringan duta besarnya di beberapa negara tersebut, yang dimana dari negara-negara tersebut sesungguhnya masih sangat membutuhkan import daripada produk-produk Indonesia, baik itu hasil bumi kita ataupun juga hasil industri manufaktur kita. Nah, di sisi lain juga kita harus melihat bagaimana untuk meningkatkan daya beli konsumen ini tidak semata-mata juga harus meningkatkan kondisi kemampuan ekspor kita, tapi juga kita harus melihat bagaimana bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh pemerintah. Karena dengan pembangunan infrastruktur yang lebih agresif, dengan daya serap anggaran pemerintah yang lebih besar, tentunya di sini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan efek dominonya adalah adanya rantai industri yang berdampak positif dari peningkatan anggaran pemerintah tersebut. Dengan demikian tentunya akan bisa memperkuat daripada belanja konsumen, karena perlu diingat dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 50% itu dikontribusikan oleh konsumsi domestik, baru diikuti oleh sisi investasi
dan juga belanja pemerintah terakhir baru kontribusi dari sisi ekspor. Nah, konsumsi domestik inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah selama kita masih kurang untuk bisa meningkatkan kemampuan ekspor kita. Jadi daya beli konsumen perlu ditingkatkan dengan itu tadi, bagaimana pemerintah mempercepat akselerasi penyerapan anggaran terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Dan itu menjadi salah satu program stimulus pemerintah sebenarnya untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada periode sebelumnya. Selain itu kita juga ketahui bahwa pemerintah menyiapkan 4 paket kebijakan. Ya. Anda menilai ini bagaimana? Apakah mampu menopang laju penguatan ekonomi kita yang memang sudah rupiah melemah, kemudian dari harga saham gabungan juga berfluktuasi begitu? Ya, saya pikir 4 paket kebijakan pemerintah ini merupakan hal yang sangat positif ya, dan pelaku pasar bisa merespon cukup baik ya terhadap langkah-langkah pemerintah untuk bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang paling menjadi perhatian bagi para pelaku pasar saat ini adalah realisasinya ya, karena untuk realisasi ini perlu eksekusi yang efektif dan yang tepat ya. Dan tentunya dari hasil eksekusi pemerintah yang tepat ini adalah bagaimana realisasi itu bisa menghasilkan hal yang positif sesuai dengan harapan pelaku pasar. Ketika ekonomi kita mengalami perlambatan, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang bisa pro kepada pertumbuhan dan juga mendukung para pelaku usaha ya. Misalnya kalau dari sisi fiskal, bagaimana memberikan fasilitas pajak yang lebih fleksibel ya, supaya mereka juga tidak terbebani. Lalu kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih fleksibel juga, sehingga bagi para pelaku usaha, terutama kita lihat investor-investor asing, mereka masih mau berinvestasi di Indonesia. Dan melihat sebenarnya dari sisi populasi penduduk Indonesia secara demografi, kita ini adalah masuk dalam kategori sebagian besar usia produktif, sehingga kita merupakan pasar yang potensial bagi industri-industri tersebut, terutama kita lihat juga bagi industri-industri dari negara lain yang berinvestasi di Indonesia. Tetapi kalau kebijakan pemerintah, baik itu dari sisi iklim investasi yang kurang kondusif dan aturan tenaga kerjanya itu tidak fleksibel, tentunya ini menjadi tidak menarik buat mereka berinvestasi ke depan, dan mereka akan mencari alternatif negara-negara lain yang menjadi pilihan yang lebih menarik. Oke, begitu. Pak, ini kan juga akhir-akhir ini PHK cukup marak ya di tanah air. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah? Ya, kalau kita lihat PHK itu sesuatu yang sulit untuk dihindari ya, terutama kita lihat dari sisi pertimbangan ekonomi bagi suatu perusahaan. Jadi kalau kita melihat bagaimana cara pemerintah adalah mempercepat pembangunan ekonomi, terutama pembangunan infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja yang lebih besar atau padat karya, dan juga memberikan fasilitas-fasilitas yang menarik, terutama bagi para investor yang berinvestasi di Indonesia. Dan di sisi lain juga kita lihat sekarang ini adalah bagaimana pemerintah mengantisipasi kemungkinan adanya pelarian modal asing ya, terutama kita lihat bukan hanya dari sisi investasi di pasar modal, tapi juga bisa terjadi di sektor real, karena sektor real ini akan mencari tenaga kerja yang terampil dan dengan harga yang relatif lebih murah. Bisa saja mereka akan berpindah ke negara lain, dan disinilah pemerintah harus memiliki peran aktif untuk menjaga kepercayaan daripada investor asing yang sudah berinvestasi di Indonesia. Jangan sampai akhirnya banyak demo-demo buruh yang sangat mempengaruhi persepsi negatif para investor tersebut, karena kita juga menyadari dalam keadaan ekonomi yang sulit ini tidak mudah untuk menaikkan gaji daripada buruh ya. Seberapa besar sih potensi PHK saat ini untuk semakin lebih banyak lagi yang di PHK? Saya pikir bisa saja terjadi akan adanya pengangguran akibat PHK seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita yang selama semester pertama kurang lebih sekitar 4,6 sampai 4,7%, tentunya ini sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK di beberapa daerah. Tapi kalau misalnya kita lihat di semester kedua pertumbuhan ekonomi jauh di bawah 4,5%, akan meningkat lagi jumlah PHK yang ada, karena memang tidak ada aktivitas ekonomi yang menarik yang bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Jadi pemerintah di sini harus bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita. Jangan sampai momentum pertumbuhan ekonomi kita itu semakin melambat, karena kalau semakin melambat dan akhirnya terus melemah dan kita mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari resesi ringan yang akan terjadi, kita akan mengalami resesi yang sangat berat yang akhirnya berujung kepada krisis. Seperti tahun 97-98, dampak dari krisis itu sangat luar biasa. Termasuk PHK itu tadi ya Pak ya? PHK itu. Ya, dan begini ya, cadangan devisa kita juga akan diumumkan oleh BI hari ini. Lalu dampaknya seperti apa bagi para pelaku pasar sendiri yang otomatis juga berdampak terhadap geliat ekonomi di tanah air. Tapi nanti kita lanjutkan ya Pak ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.